perkenalkan nama saya Andina Neza Amalia dari Prodi Psikologi Universitas Sunan Gresik dengan NIM 25104035. Dalam video ini, saya akan membahas kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan talenta di Indonesia. Sebelumnya, pernah nggak sih kita lihat banyak orang pintar di sekitar kita, tapi justru banyak juga yang sulit berkembang. Padahal Indonesia punya banyak talenta. Setiap tahun lulusan sekolah dan kuliah terus bertambah. Tapi kenyataannya tidak semua dari mereka bisa berkembang secara maksimal. Jadi pertanyaannya, ini salah individunya atau salah sistemnya? Saat ini jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Dan yang mengejutkan adalah banyak di antaranya itu lulusan sekolah dan perguruan tinggi. Artinya, kita sebenarnya tidak kekurangan talenta. Tapi masalahnya, talenta yang ada belum dikelola dengan baik. Banyak lulusan yang tidak bekerja sesuai bidangnya, atau bahkan tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan dunia kerja, atau yang sering disebut sebagai skill mismatch. Banyak lulusan memiliki pengetahuan, tapi tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Di sisi lain, pelatihan kerja yang disediakan juga belum sepenuhnya efektif dan merata. Akibatnya, banyak talenta yang akhirnya tidak berkembang, bahkan kehilangan arah dalam karirnya. Seperti yang dikatakan oleh Kurt Lewin, behavior is a function of the person and the environment. Artinya, perkembangan seseorang tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh lingkungan dan sistem yang mendukungnya. Sebagai buktinya, kita bisa lihat video ini. Jumlah pengangguran di Indonesia kembali meningkat dalam 6 bulan terakhir, mencerminkan tekanan yang masih kuat di pasar tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja, PHK, dan pelemahan di sejumlah sektor industri. Badan Pusat Statistik, BPS, mencatat, jumlah pengangguran pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang. Angka ini turun tipis dibandingkan Agustus 2024 yang berjumlah 7,47 juta orang. Namun meningkat dari Februari 2025 yang hanya 7,28 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka, TPT, juga menunjukkan tren serupa. Secara tahunan, TPT turun dari 4,91% pada Agustus 2024 menjadi 4,85% di Agustus 2025. Namun, dibanding Februari 2025 yang sebesar 4,76%, tingkat pengangguran justru kembali naik. Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS, Mohedi Mahmud, mengungkapkan bahwa sekitar 58.000 orang atau 0,77% dari total pengangguran kehilangan pekerjaan akibat PHK. Dari jumlah itu, industri pengolahan menyumbang angka tertinggi dengan 22.800 orang, disusul sektor perdagangan sebanyak 9.700 orang, dan pertambangan sekitar 7.700 orang. Edi juga menyoroti struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi pekerja informal, yakni 57,80% dari total penduduk yang bekerja. Adapun pekerja formal hanya mencapai 42,20%. Meski begitu, porsi pekerja formal mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang sebesar 40,89%. Proporsi pekerja formal per Agustus 2025 naik menjadi sekitar 42,2% dari total penduduk yang bekerja, jelas Edi. Kenaikan ini terutama dipicu oleh bertambahnya jumlah buruh, karyawan, atau pegawai yang naik hingga 2,72 juta orang. Namun, di balik data tersebut, tekanan terhadap pasar kerja tetap tinggi. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira menilai ada 3 faktor utama yang menyebabkan peningkatan pengangguran tahun ini. Pertama, tekanan di industri manufaktur membuat lapangan kerja formal makin terbatas. Menurutnya, melemahnya permintaan ekspor pakaian jadi dan alas kaki serta rendahnya pertumbuhan konsumsi domestik membuat ekspansi sektor manufaktur melambat. Padahal, sektor ini selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Kedua, sektor komoditas juga terpukul akibat turunnya harga di pasar global dan lambatnya permintaan dari Cina serta India, terutama untuk komoditas utama seperti batu bara dan nikel. Selain itu, sektor digital tidak luput dari tekanan. Banyak perusahaan rintisan atau startup melakukan efisiensi hingga penutupan usaha karena kekurangan pendanaan, sehingga mengurangi penyerapan tenaga kerja di bidang informasi dan telekomunikasi. Bima mengingatkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memanfaatkan bonus demografi.
Jika tidak dikelola dengan baik, lonjakan angkatan kerja muda bisa memperburuk angka pengangguran. Menurut data BPS tahun 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang. Bahkan lebih dari 1 juta diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta, tapi justru belum mampu mengelola dan mengembangkan talenta secara optimal. Pemerintah sebenarnya sudah punya berbagai program untuk meningkatkan kualitas SDM, tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masalah. Yang pertama, kurikulum pendidikan sering tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, pelatihan kerja belum sepenuhnya efektif. Dan yang ketiga, belum ada sistem pengelolaan talenta yang benar dan terarah. Akibatnya, banyak potensi yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Talenta muda belum sepenuhnya difasilitasi untuk berkembang sesuai potensinya. Padahal, jika talenta tidak dikelola dengan baik, maka potensi besar yang dimiliki negara akan terbuang sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh Frederick Herzberg, "If you want people to do a good job, give them a good job to do." Yang artinya, kinerja seseorang juga sangat dipengaruhi oleh sistem yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Maslow, "What a woman can be, he must be." Artinya, setiap manusia punya dorongan untuk mencapai potensi terbaiknya. Tapi tanpa sistem yang mendukung, potensi itu tidak akan pernah maksimal. Beliau pernah menjelaskan dalam teorinya tentang hierarchy of needs, bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya, yang disebut sebagai self-actualization. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan kerjasama antara pendidikan dan industri. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Yang kedua, program pelatihan kerja harus lebih relevan dan berbasis keterampilan praktis. Yang ketiga, perlu adanya sistem manajemen talenta nasional yang mampu mengidentifikasi, mengembangkan, dan menyalurkan potensi individu secara optimal. Dan yang terakhir, adanya dukungan terhadap inovasi dan kreativitas anak muda juga harus ditingkatkan. Jadi kesimpulannya, Indonesia bukan kekurangan talenta, tapi yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana talenta itu dikelola. Maka dari itu, penting bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk menciptakan sistem yang mampu mengembangkan talenta secara optimal. Karena ketika talenta berkembang, maka kinerja bangsa pun akan meningkat. Cukup sekian video kritik yang bisa saya sampaikan. Semoga kritik ini bisa sampai diterima dan dikelola oleh pemerintah yang bertugas. Dan semoga setelah ini peningkatan pengangguran di Indonesia semakin menurun. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.